Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel NZ Update. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai topologi jaringan. Namun sebelum lanjut, saya mohon dukungan kalian untuk perkembangan channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Dan mari kita mulai ke pembahasannya. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan satu komputer atau lebih dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel sebagai media transmisi. Pemilihan topologi jaringan sangat mempengaruhi kecepatan, keandalan, dan biaya dari sebuah jaringan. Ada beberapa jenis topologi yang umum digunakan, antara lain adalah topologi bus, star, ring, mesh, tree, dan hybrid. Kita masuk ke pembahasan topologi bus. Pada topologi ini, semua perangkat terhubung pada satu kabel utama atau bus yang bertindak sebagai media transmisi data. Node dihubungkan secara serial pada kabel dan pada ujung kabel ditutup dengan terminator. Ini adalah contoh dari topologi bus. Untuk kelebihannya, pada topologi bus ini biayanya murah karena membutuhkan sedikit kabel, kemudian cocok untuk jaringan yang kecil. Sedangkan kekurangannya, jika kabel utama putus, maka seluruh jaringan juga ikut terputus. Kemudian kekurangan yang lain adalah kinerja menurun saat ada banyak perangkat yang terhubung. Contoh penggunaannya pada LAN skala kecil seperti pada laboratorium komputer sekolah. Kemudian kita masuk ke topologi star. Pada topologi ini, setiap perangkat terhubung ke perangkat sentral seperti switch atau hub. Sehingga jika salah satu perangkat user rusak, maka jaringan masih bisa berjalan dengan baik. Kalian bisa lihat gambarnya di bawah ini. Selanjutnya untuk kelebihannya adalah ia mudah dikembangkan karena perangkat baru bisa ditambahkan ke pusat. Masalah pada satu perangkat tidak mempengaruhi perangkat yang lain. Sedangkan kekurangannya, jika perangkat sentral seperti hub atau switch-nya rusak, seluruh jaringan akan ikut terputus. Kemudian biayanya lebih mahal karena membutuhkan kabel yang lebih banyak. Contoh penggunaannya pada jaringan kantor atau sekolah dengan switch sebagai pusatnya. Selanjutnya topologi ring. Pada topologi ini perangkat terhubung dalam satu lingkaran, di mana data mengalir dalam satu arah. Gambarnya seperti ini. Kelebihannya dapat menghindari tabrakan data karena data mengalir dalam satu arah. Kemudian performa tetap stabil meski jumlah perangkat bertambah. Sedangkan kekurangannya, jika satu perangkat rusak, maka seluruh jaringan akan ikut terganggu dan tidak fleksibel untuk memperluas jaringan. Contoh penggunaannya pada jaringan berbasis token ring. Selanjutnya adalah topologi mesh. Pada topologi ini, setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lainnya, sehingga memberikan banyak jalur alternatif. Gambarnya seperti ini. Pada gambar ini terlihat satu perangkat itu memiliki banyak jalur. Kelebihannya sangat andal karena adanya redundansi atau banyaknya jalur. Jika satu perangkat rusak, perangkat lain tetap bisa berkomunikasi. Kekurangannya, biaya pemasangan sangat mahal karena membutuhkan banyak kabel. Pengaturannya juga kompleks. Contoh penggunaannya pada jaringan militer atau perbankan yang membutuhkan keandalan tinggi. Selanjutnya ada topologi tree. Pada topologi ini adalah gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus. Gambarnya bisa kalian lihat. Kelebihannya, skalabilitas baik, mudah memperluas dengan menambahkan jaringan star baru. Pengelompokan jaringan bisa lebih terstruktur, sedangkan kekurangannya adalah jika kabel utama busnya rusak, seluruh jaringan akan ikut terpengaruh. Butuh perangkat sentral yang kuat untuk mengelola lalu lintas data. Contoh penggunaannya pada jaringan besar seperti kampus atau perusahaan dengan banyak departemen. Kemudian topologi hybrid. Topologi ini adalah kombinasi dari dua atau lebih topologi dasar, misalnya kombinasi antara topologi star dan mesh. Kelebihannya fleksibel dan biaya disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Kinerja dan keandalan yang baik karena memanfaatkan kelebihan dari beberapa topologi. Sedangkan kekurangannya adalah kompleksitas pengaturan dan biaya yang tinggi
perawatan sulit karena struktur yang rumit. Contoh penggunaannya pada jaringan pada perusahaan besar dan banyak divisi. Untuk pemilihan topologi jaringan tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama adalah skala jaringan, seberapa besar jaringan yang ingin dibangun. Kemudian biaya, anggaran yang tersedia untuk membangun dan merawat jaringan. Kemudian kebutuhan, keamanan, dan keandalan, seberapa penting jaringan tetap berjalan meski ada masalah. Kemudian fleksibilitas, apakah jaringan akan diperluas di masa yang akan datang. Itu tadi materi mengenai topologi jaringan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Seperti biasa, saya mohon dukungan kalian untuk perkembangan channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe-nya. Jika kalian punya request video lainnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.